Kalau misalnya mau jadi miliarder, sekarang itu paling gampang ya. Tinggal jadi aja startup founder, dapat investor yang memasukin ratusan miliar atau triliunan. Nggak susah loh, kita cuma perlu pakai teori yang kita belajar, nggak perlu jadi praktisi. Anyway, startup di Indonesia itu adalah lawak-lawak dan investornya itu juga lawak-lawak. Apalagi banyak pelaku startup itu berasal dari pengangguran, jadi pas dapat investor mereka pasang gaji tinggi untuk pengurus perusahaan dan staff. Padahal gak profit dan bisnis abal-abal. Soalnya kan kalau misalnya dia dapat pendanaan 600 miliar, dia bisa ngantongin 60 miliar rupiah. Emang secara fakta ada perusahaan yang fraud, kayak misalnya Theranos dan Zilinggo. Mereka itu adalah pencuri uang triliunan zaman modern. Apalagi selain dari fraud, kalau misalnya kita baca berita-berita startup yang udah mendapatkan dana super gede, banyak juga yang performanya itu nggak baik. Kohive digugat PKPU, padahal pendanaan mendekati 600 miliar rupiah. Tanihub digugat PKPU, padahal pendanaan udah sampai 1,4 triliun rupiah. Fabilio udah pilot, padahal udah dapat 300 miliar rupiah. Aneh, bisa ada masalah pembayaran gaji dan vendor. Padahal jualannya kan furniture. Teman-teman kita yang dari Jepara aja mulai dari nol masih bisa tetap strong sampai puluhan tahun. Kenapa Fabilio yang mendapatkan 300 miliar rupiah ala pilot? Makanya gue bisa ngerti kalau misalnya banyak orang yang ngerasa ada yang janggal dan aneh. Antara manajemennya yang bocah, visinya yang pelawak, bahkan mereka berasal dari pengangguran. Tapi kalau misalnya kita nunjuk kebodohan orang lain tanpa kita berusaha buat ngertiin kenapa ini terjadi, jangan lupa ada lebih banyak jari yang nunjuk ke kita diri sendiri. Gue mau berusaha buat berikan gambaran yang sebenar-benarnya supaya justru kita belajar dari mereka. Sayang banget kalau misalnya kita asumsi bahwa mereka itu bodoh-bodoh semua. Soalnya kalau misalnya kayak gitu, kita malah ngerasa diri kita itu lebih pintar dari semuanya. Dan justru kita malah kehilangan kesempatan buat belajar dari pengalaman orang lain. Justru kita harusnya itu terus rendah hati dan terus mau belajar, dan kita harusnya berusaha buat ngertiin kenapa mereka mau ngambil langkah yang mereka ambil. Ex-CEO Kohive itu lulusan sekolah terbaik di dunia dan pernah kerja di Goldman Sachs. Investor-investor Tanihub itu kayak UOB, Vertex, BRI, dan Telkomsel. Jadi gue rasa nggak bijak kalau misalnya kita singkirkan mereka itu adalah orang-orang yang bodoh-bodoh semua. Di luar dari startup yang terbukti fraud, gue yakin mereka adalah orang-orang yang pinter, rasional, yang mengambil keputusan terbaik menurut mereka saat itu. Nah, ini yang kita harus bisa pahami. Bedain antara keputusan dengan hasilnya itu apa. Soalnya seringkali keputusan terbaik itu menghasilkan keuntungan dan keputusan yang salah itu menghasilkan kerugian. Tapi keputusan terbaik bisa aja tetap rugi, sebaliknya keputusan yang salah bisa aja malah tetap untung. Soalnya di bisnis, rugi atau untung itu cuma hasil dari probabilitas. Dan kalau misalnya kita ambil keputusan, mana ada yang bisa menggaransi kalau misalnya hasilnya itu bakal sukses atau malah bakal gagal. Jadi, walaupun emang ada founder yang niatnya itu udah nggak bagus dari awal, thesis gue percaya jauh lebih banyak orang itu yang jujur. Dan saat mereka membuat suatu keputusan itu adalah keputusan yang menurut mereka saat itu mempunyai probabilitas paling tinggi supaya usahanya itu sukses atau supaya investasinya itu paling untung. Jangan lupa buat like dan subscribe. Gue apresiasi setiap dukungan yang kalian kasih supaya channel ini bisa terus bertumbuh. Let's go! Gue bakal bagi video ini menjadi 3. Pertama, cara kerja startup dan visi. Kedua, apa yang terjadi 10 tahun terakhir. Dan ketiga, dengan semua kegagalan-kegagalan startup yang ada, gimana masa depan dunia startup, terutama di Indonesia. Jadi ada 3 pemain di dunia startup. Pertama adalah startupnya, kedua adalah visi, dan ketiga adalah limited partners. Startup itu adalah perusahaan baru yang berharap bisa nawarin produk yang unik dan seringkali dengan teknologi. Harapannya mereka bisa dobrak pasar, nawarin konsumen produk yang lebih cepat,
lebih murah dan lebih baik alias faster, better, dan cheaper. Venture capital adalah perusahaan yang dipercayain sama investor-investor lain yang disebut sebagai limited partners atau LP. Jadi LP ini adalah orang yang invest di venture capital misalnya $500.000, $1 juta, atau $20 juta. Dan ini di total menjadi dana yang dikelola sama venture capital. LP percaya bahwa venture capital itu bisa memberikan mereka return yang lebih tinggi dengan resiko yang lebih rendah dibandingkan kalau misalnya mereka sendiri yang invest di startup. Kenapa? Soalnya venture capital itu punya skala dan pengalaman. Siapa yang menurut kalian seharusnya lebih jago dalam investasi? Perusahaan yang udah punya ratusan juta dolar buat invest atau perorangan yang cuma punya ratusan ribu dolar. Jadi kalau misalnya kita asumsi semua orang itu rasional di market yang relatif efisien, VC itu baru mau invest kalau misalnya founder mempunyai probabilitas tertinggi buat berikan mereka return yang paling optimal. Soalnya mereka kan juga punya kewajiban buat kasih laporan yang bagus ke LP. Kalau misalnya performa mereka itu nggak bagus, LP itu pada bakal ninggalin VC. Dan founder itu mau bisa kasih return sebaik-baiknya ke VC, soalnya kalau misalnya VC yang invest itu pada happy, VC ini pada bisa invest lagi, atau founder ini juga bakal mendapatkan investasi yang lebih baik lagi dalam tahap berikutnya. Lah, lalu kalau misalnya market udah efisien, kenapa banyak banget startup yang gagal? Jawabannya adalah buat VC dan startup, kegagalan itu adalah hal yang normal. Ini sama aja kayak misalnya kita invest di saham. Ada 6 yang plus, ada 4 yang minus. Apakah gara-gara 4 saham yang minus, akhirnya kita nggak mau main saham lagi? Ya, enggak kan? Asalkan secara rata-rata, keseluruhan itu tuh kita masih positif. Ini sama kayak VC. Mereka itu udah tahu bahwa 90% startup itu bakal gagal. Jadi waktu VC invest, mereka bukannya nyari perusahaan yang pasti sukses. Kalau misalnya mau nyari yang digaransi, beli aja surat berharga negara. Tapi waktu VC invest, mereka itu mau nyari perusahaan yang chance untuk suksesnya itu 20% atau bahkan 30%. Itu udah bagus, soalnya itu udah di atas rata-rata yang cuman sukses 10%. Jadi dapat perusahaan yang punya 20% atau 30% chance itu sukses, itu tuh buat VC adalah hal yang bagus. Jadi saat VC transfer ke rekening startup, saat mereka klik send di internet banking, mereka itu udah tahu 70%, 80% kan startup yang mereka lagi mau transfer duit, itu bakal gagal. Ini mungkin nggak sesuai dengan cara pikir orang yang normal. Soalnya waktu mereka tanda tangan, jabat tangan, senyum-senyum, dan foto-foto, dalam otak mereka itu udah tahu kalau misalnya kans hidupnya itu cuma 20-30% dan itu bahkan udah angka yang bagus. Jadi kalau misalnya ada angel atau seed yang invest di perusahaan startup dan berharap 90% kans itu sukses, itu namanya halusinasi. Dan ini tergantung dari seriesnya ya. Kalau misalnya angel, mungkin 95% gagal. Tapi kalau misalnya berhasil, untung mereka itu paling gede soalnya mereka belinya paling murah. Kalau misalnya series A, mungkin 80% itu gagal, nggak apa-apa. Untung mereka masih bagus soalnya mereka masih beli relatif murah. Tapi kalau misalnya udah series F, mungkin cuma boleh 20% yang boleh gagal. Soalnya harga mereka itu udah paling mahal dan ini semuanya cuma angka yang asal aja ya. Tapi kalian bisa dapat gambarannya. Yang paling penting, secara keseluruhan dengan segala perusahaan yang gagal dan segala perusahaan yang sukses, secara rata-rata mereka masih memenuhi mandat required rate of return atau berapa keuntungan yang mereka tawarin LP. Ini basic dari startup. Kenapa 90% gagal itu dimaklumin? Soalnya secara definisi, startup itu adalah perusahaan yang inovatif dan semua startup itu melakukan hal-hal yang belum pernah dilakukan sebelumnya. Misalnya kayak Tokopedia, Bukalapak. Mereka itu perusahaan pertama di Indonesia yang mau bawa e-commerce kayak Amazon dan eBay ke Indonesia. Traveloka, Pergi-Pergi, adalah perusahaan pertama di Indonesia yang mau bawa layanan kayak Booking.com dan Hotels.com tapi fokus ke market di Indonesia dan tetangganya. Gojek dan Grab, mereka itu perusahaan pertama di Indonesia yang melayani ojek online. Artinya apa? Susah banget buat nyari orang yang berpengalaman di bidang ini. Makanya kalian sering dengar manajemen atau foundernya nggak punya pengalaman di bidangnya. Soalnya emang susah, nggak ada yang pernah lakukan itu di Indonesia. Kebanyakan kalau misalnya yang udah pernah, artinya mereka itu udah pernah coba tapi nggak ada yang sukses. Dan justru pengalaman itu bisa jadi jelek. Contoh, kalian nggak pernah denger kan petinggi Bloomberg menjadi founder perusahaan mirip Uber.
Kalian juga nggak pernah dengar kan, petinggi pemilik mall-mall di Indonesia itu menjadi founder e-commerce mirip kayak Amazon. Bukannya gara-gara mereka itu nggak bagus ya, tapi apa yang startup itu perlukan dan apa yang mereka mau lakukan itu sangat berbeda dengan perusahaan konvensional. Justru startup itu dihadirkan untuk challenge the status quo atau dobrak pasar yang udah ada. Jadi kalau misalnya orang yang kerjain itu adalah orang yang udah 10 atau 20 tahun di bidang itu, apa yang mau di-challenge? Cara pikirnya itu udah kebentuk sama pengalaman mereka sebelum-sebelumnya yang udah sampai 10 bahkan 20 tahun. Yang ideal itu kalau misal bisa dapetin orang yang udah ngegedein Amazon dari nol. Misalnya dia itu karyawan nomor 10 di Amazon. Lalu 15 tahun kemudian dia itu udah menjadi salah satu C-level di Amazon. Lalu dia dibawa ke Indonesia buat ngulangin kesuksesan yang sama. Tapi mana ada yang mau? Si bule minimal penghasilan per tahunnya itu udah di atas 20 juta dolar atau 300 miliar per tahun. Mana mau dia mulai dari nol di negara yang dia nggak kenal. Contoh yang paling mendekati itu mungkin kayak gini. Misalnya kayak Kargo. Kargo itu dimulai sama Tiger. Tiger itu udah pernah menjadi managing directornya Lazada, lalu kerja di Uber sampai menjadi country general manager di Indonesia. Dan dengan pengalaman dia di Uber, dia bikin Kargo, yaitu semacam Uber tapi khusus buat truk. Tapi berapa banyak orang Indonesia yang lulusan sekolah terbaik di dunia dan udah ngalamin belajar dari bawah sampai ke atas di perusahaan startup yang sukses, itu punya jiwa wirausaha yang mau ambil resiko dan mulai usaha dari nol. Apalagi kalau misalnya kalian beranggapan bahwa founder itu bisa narik gaji segede-gedenya, itu adalah asumsi yang salah. Startup founder itu nggak ada yang bisa ngambil gaji gede di awal-awal. Dan gaji gede kecil ini kalian harus bandingin sama opportunity cost-nya ya. Soalnya kalau misalnya 50 juta itu bagi kalian bisa gede. Tapi kalau misalnya orang ini sebenarnya bisa mendapatkan penawaran lain yang gaji itu 100 juta, 200 juta. 50 juta ini buat dia adalah angka yang sangat kecil. Gue hampir nggak pernah dengar orang misalnya gajinya itu 100 juta rupiah mulai startup lalu dia ngegaji diri sendiri 200 juta rupiah. Kalau misalnya kayak gitu, visinya itu udah pasti nangis darah. Soalnya visi maunya itu startup founder itu punya kepentingan sama mereka. Yaitu lu dapat untung, kalau misalnya gua juga dapat untung gede. Founder yang gua tahu itu pasti semuanya pada potong gaji. Dan juga banyak yang untuk 1 atau bahkan 2 tahun pertama, itu bahkan mereka nggak ngegaji diri mereka sendiri. Mereka cuma pakai tabungan aja. Oke, sekarang apa sih yang terjadi sejak tahun 2008? Sejak 2008, ekonomi negara besar kayak Cina dan Amerika itu maju dengan super pesat. Dan di Cina, GDP mereka tahun 2008 itu 5,1 triliun dolar dan mereka itu melonjak menjadi 14,3 triliun dolar dalam waktu 10 tahun atau kenaikan 2,8 kali lipat. Di Amerika, S&P 500 itu tumbuh dari 931 dolar menjadi 2.506 dolar atau kenaikan 2,7 kali lipat dalam 10 tahun. Dan salah satu faktor yang mendukung pertumbuhan yang super cepat itu adalah rendahnya Federal Funds Rate yang ada di kisaran hampir 0%. Artinya dua hal. Pertama, bunga bank itu murah. Ambil cicilan jadi murah dan orang didorong buat konsumsi. Dan GDP itu terdiri dari konsumsi, investasi, pengeluaran pemerintah, dan ekspor neto. Jadi kalau misalnya konsumsi naik, otomatis PDB juga naik. Kedua, kalau misalnya bunga bank itu murah, orang lebih cenderung buat taruh duit mereka di instrumen yang lebih beresiko. Masuk akal kan kalau misalnya dulu treasury bond itu cuma ngasih nggak sampai 1%, ngapain mereka nabung? Mendingan mereka belanja atau mereka investasi di hal-hal yang beresiko seperti S&P 500, kripto, atau di startup melalui venture capital dengan harapan mereka itu bisa mendapatkan return yang jauh lebih tinggi. Ini adalah masalah kedua, yaitu cheap capital. Gara-gara dana yang mau investasi di venture capital ini melimpah, duit yang dikelola VC juga jadi naik super gede. Contoh, The SoftBank Vision Fund yang dikepalai sama Masayoshi Son itu mengelola 100 miliar US dollar. Tahu nggak sih seberapa gede 100 miliar US dollar? Itu tuh 1.500 triliun rupiah. Secara konteks, APBN Indonesia tahun 2023 itu 3.000 triliun rupiah. Jadi satu orang Masayoshi Son itu punya setengah dari seluruh APBN Indonesia buat investasi di startup-startup. Dan apalagi ini baru satu.
Masih banyak yang lain kayak Sequoia, Tiger Global, Temasek, dan juga raksasa-raksasa VC lainnya. Dan apa yang terjadi saat ada cheap capital? Yang terjadi adalah kebanyakan duit buat terlalu sedikit startup yang layak buat diinvestasi, soalnya ini cuman masalah demand dan supply. Duit itu banyak, startup itu sedikit. Otomatis 3 hal yang terjadi. Pertama, valuasinya itu jadi terlalu agresif. Kedua, bakar duit jadinya terlalu gila. Dan terakhir, VC-VC itu jadinya sering kemakan FOMO gara-gara mereka itu kemakan emosi dan akhirnya nggak lakukan due diligence yang cukup. Akhirnya apa? Investasi di orang yang jago jualan lalu angka-angkanya itu suka direkayasa. Ini makanya fraud itu terjadi di beberapa startup termasuk yang udah diinvest sama investor yang paling prestisius di seluruh dunia, yaitu Sequoia Capital. Lu kalau misalnya udah diinvest sama Sequoia Capital, ibaratnya lu itu kayak udah dicap sama investor yang terhebat di seluruh dunia bahwa perusahaan lu itu adalah perusahaan yang bagus. Tapi gara-gara cheap capital, kebanyakan duit VC dan juga startup yang bagus itu terlalu langka, mereka akhirnya salah masuk ke FTX dan juga mereka salah masuk ke Zilligo. Dan perusahaan yang lurus-lurus itu pun mereka juga banyak yang gagal. Soalnya dari yang awal mereka itu expect kegagalannya cuma 70-80%. Mungkin, ini gue salah ngomong ya, mungkin yang benar-benar gagal itu bisa sampai 90 atau bahkan 95%. Ini akibat dari kebiasaan buruk saat ada cheap capital yang mengakibatkan founder itu terdorong buat bakar uang. Tapi kalau misalnya kalian langsung asumsikan bahwa founder-founder yang bakar uang itu adalah founder-founder yang bodoh, coba kalian pikir di posisi mereka. Apa yang akan kalian lakukan? Gue coba jelasin dulu. Emang sekarang kalau misalnya udah pada jatuh semua, gampang buat kita bilangnya, ih gak masuk akal banget, bodoh banget, masa si Kohive jualnya kemurahan? Kalau misalnya gue sih, gue gak mungkin lakukan kesalahan itu. Tapi gue mau coba kalian memposisikan diri sebagai CEO Kohive. Soalnya kalau misalnya kayak gitu, baru kita bisa belajar. Saat kalian menjabat sebagai CEO Kohive, kalian lihat WeWork yang justru dirayain ngebakar duit. WeWork itu justru ekstra agresif buka cabang 10, 20, 30 dan itu rugi terus kok. Dan walaupun mereka itu bakar-bakar uang, WeWork itu justru dikasih valuasi 47 miliar dolar dan mau IPO. Coba kalau misalnya kalian di posisi Kohive saat itu, pasti itu yang akan kalian kejar juga. Soalnya kalian udah lihat bahwa itulah cara supaya jadi gede. Dan itu udah terbukti sama WeWork dan udah terbukti bahwa venture capital lainnya itu pada suka dengan perusahaan yang bakar duit asalkan pertumbuhannya itu cepat. Makanya gue bisa memahami kenapa Kohive lakukan itu. Soalnya semua orang itu lagi diberikan insentif supaya ngebakar duit secepat-cepatnya dan itulah cara yang benar di mata pasar. Termasuk Goto yang bakar uang sampai minus 495% di tahun 2021. Dan sekarang saat sahamnya itu anjlok, kita bisa sama-sama ketawain kebodohan mereka. Tapi sekali lagi, kalau misalnya kita mau belajar, kita harus berusaha untuk memposisikan diri di posisi mereka saat itu. Saat itu, apa opsinya? Ini gue kasih skenario alternatif. Goto dari awal mau ngejar profitabilitas. Contohnya ya, dari tahun pertama mereka itu $100 omsetnya, dan di tahun kedua jadi $150, dan di tahun ketiga menjadi $200. Dibandingkan kompetitor lainnya yang dari tahun pertama itu $100, ngebakar uang secara agresif menjadi $400, lalu ngebakar uang secara agresif lagi menjadi $1.000 di tahun ketiga. Yang terjadi apa? Investornya itu nggak ada yang mau investasi di Tokopedia. Soalnya mereka tumbuhnya itu kayak siput. Soalnya saat itu yang paling penting adalah growth dan pertumbuhan yang sangat cepat tanpa mempedulikan unit of economics. Dan kalau misalnya kalian menjadi CEO Tokopedia, apa yang kalian mau lakukan? Ngikut bakar super agresif, tumbuh, didukung sama investor, dan menjadi pemenang? Atau tumbuh pelan-pelan kayak siput tapi habis itu mati soalnya market share kalian terus tergerus dan akhirnya nggak ada investor yang mau masuk ke kalian. Jadi bahwa akhirnya sekarang jauh lebih banyak startup yang mati dari yang semestinya, itu bukan gara-gara startup founder dan VC itu pada bodoh-bodoh semua. Tapi menurut gua ini masalah timing. Inilah siklus pasar modal. Selalu ada yang naik dan selalu ada yang turun.
Contoh, kalau misalnya kalian ngikutin apa yang terjadi sama .com bubble dan kalian invest di S&P 500 dari tahun 2000 sampai tahun 2003, kalian bakal kehilangan harapan sama perusahaan teknologi dan males buat invest di saham lagi. Bayangin, kalian mulai dari $1.455 dan tabungan kalian lenyap hampir setengahnya dalam waktu 3 tahun. Dan ini menurut gue momen yang mirip kayak startup kita sekarang terutama di Indonesia. Banyak startup yang udah mati termasuk unicorn gara-gara fraud atau gara-gara perusahaannya emang kurang bagus. Tapi apakah berarti startup ini ke depannya itu bakal mati? Menurut gue enggak. Justru dengan kondisi seperti ini, startup dan venture capital itu lagi pada membenahi diri dan mereka itu lagi pada belajar dari kesalahan-kesalahan mereka. Valuasinya itu udah nggak seagresif kemarin dan startup itu udah pada jauh lebih hati-hati dan mereka udah pada nggak mau bakar-bakar uang kayak kemarin. Percaya sama gue, what doesn't kill us will make us stronger. Gue yakin pertumbuhan startup kita dalam 10 tahun ke depan itu pasti bakal jauh lebih sehat dibandingkan sama pertumbuhan startup kita dalam 10 tahun terakhir. Soalnya valuasi itu bakal masuk akal, investor itu bakal belajar supaya nggak FOMO, dan startup foundernya pun bakal fokus sama fundamental perusahaannya. Dan makanya gue terus dukung sama semua startup yang lahir di Indonesia. Dan kalau misalnya kalian mau tahu lebih detail tentang kejatuhan startup, kalian bisa klik di sini. Dan kalau misalnya kalian mau tahu cara supaya kalian bisa mendapatkan pendanaan dari investor, kalian bisa klik di sini. I will see you guys again in the next video.